pada zaman dahulu kala, kota Jakarta ini dulu bernama adalah kota Batavia. Nah, kota Batavia ini jalur transportasinya adalah melalui Kali Ciliwung. Jadi orang-orang dulu tuh kalau dari daerah ke daerah, bukan daerah ya, jadi sama kota Batavia, jadi perpindahan-perpindahan itu melalui Kali Ciliwung jalur transportasinya. Nah, di tepi Kali Ciliwung, tepatnya di Jalan Masjid 1 RT 003 RW 1 Kampung Melayu Besar, Tebet, Jakarta Selatan, terdapat suatu masjid, yaitu Masjid Peninggalan Sejarah, yaitu namanya adalah Masjid Jami Al-Atiq. Nah, Masjid Jami Al-Atiq ini adalah masjid peninggalan sejarah. Banyak cerita-cerita lokal ataupun cerita dari lisan ke lisan yang mengatakan masjid ini adalah masjid peninggalan sejarah. Masjid ini dulu namanya adalah Masjid Kandang Kuda karena konon dahulu orang-orang daerah situ adalah tukang dekar ataupun tukang delman. Nah, ada berbagai versi yang mengatakan kalau sejarah masjid ini. Versi pertama adalah Masjid Jami Al-Atiq dibangun oleh Sultan Maulana Hasanuddin, yaitu yang pemerintahannya di Banten lama, Sultan Banten pertama pada masa pemerintahannya awal abad ke-15. Sultan Banten Maulana Hasanuddin ini adalah anak Syarif Hidayatullah dari istrinya Ratu Kaurik Anten. Nah, jadi versi pertama mengatakan seperti itu. Versi kedua, Masjid Jami Al-Atiq ini pertama kali dibangun pada tahun 1632 Masehi oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Yaitu saat Sultan Ageng Tirtayasa dan pasukannya menyerang VOC, dan dia menetap sebentar di tepi Kali Ciliwung dan membangun masjid, yaitu Masjid Jami Al-Atiq. Karena Masjid Jami Al-Atiq itu buktinya kalau ini adalah buatan Sultan Ageng Tirtayasa, buktinya karena Masjid Jami Al-Atiq itu berdiri di tepi Kali Ciliwung, karena Kali Ciliwung itu kan dulunya adalah jalur transportasi ya. Dan ada juga yang menyebutkan kalau Masjid Jami Al-Atiq ini dulu ada kaitannya dengan Pangeran Jayakarta. Jadi pada saat Pangeran Jayakarta menelusuri Kali Ciliwung bersama pasukannya, dan dia menemukan suatu masjid yang sudah roboh, hampir rusak ya, pada tahun 1619. Akhirnya Pangeran Jayakarta dan pasukannya merenovasi ulang masjid ini dengan sempurna, akhirnya menjadi Masjid Jami Al-Atiq. Nah, benda-benda peninggalan yang ada di Masjid Jami Al-Atiq, banyak benda peninggalan sejarah yang sudah seperti pernak-pernik masjid dan sebagainya itu sudah ditaruh di museum sejarah. Adapun benda peninggalannya masih ada, pertama adalah tongkat mimbar. Nah, tongkat mimbar ini dipercayai adalah bisa menyembuhkan penyakit orang gitu. Jadi waktu itu ada seorang ibu datang ke masjid itu menyerut kayu yang ada di tongkat mimbar itu. Dia dapat suruhan dari dukun kata gitu untuk mengobati suaminya. Akhirnya pas dikasih ke suaminya, penyakit suaminya sembuh. Tetapi sekarang ini penyerutan kayu tongkat mimbar itu sudah di stop karena takut merusak peninggalan sejarah. Nah, yang kedua adalah kaligrafi yang ada di atas mimbar. Kaligrafi ini dulu konon katanya belum ada yang bisa membacanya, tapi karena sekarang sudah banyak ulama ataupun orang-orang pintar yang mengerti akan hal itu, bacaan itu menjadi ya mufatihal qulub iftah qulubana. Dan yang ketiga, peninggalan sejarah yang ketiga adalah trisula yang ada di atap masjid. Jadi kalau masjid-masjid yang ada yang peninggalan sejarah itu terdapat trisula biasanya. Nah, itu peninggalan sejarah yang ketiga. Selanjutnya adalah arsitektural masjid. Nah, arsitektur masjid, konon katanya Masjid Jami Al-Atiq ini dulu adalah berbarengan pembangunannya dengan masjid yang ada di Banten Maulana Hasanuddin dan masjid yang ada di Karangampel Jawa Tengah. Dan arsitekturnya pun sama. Pertama ada trapesium pertama, yaitu segitiga atap pertama, ya dilanjutkan dengan yang kedua dan yang ketiga. Dan ada di Masjid Jami Al-Atiq yaitu 4 sokoguru, tiang 4 yang ada di dalam masjid itu. Nah, itu di dalamnya kayunya masih kayu murni pembangunan pertama dan ditutup dengan pilar beton supaya kuat gitu. Beberapa kali renovasi dan akhirnya masih berdiri sampai sekarang. Kesimpulannya, teman-teman sekalian, banyak di antara kita yang sudah melupakan sejarah. Jika kita lihat perjuangan Maulana Hasanuddin sampai ke Jakarta, sampai ke Batavia ini membangun masjid, dan kita lihat dari versi kedua juga Sultan Ageng Tirtayasa dia berjuang untuk melawan VOC kan, dan Pangeran Jayakarta. Jadi kadang-kadang kita Islam tapi kita lupa dengan sejarah Islam. Kita Indonesia tapi kita lupa dengan sejarah Indonesia gitu. Padahal Islam dulu berkembang pesat di Indonesia ini kan gitu.
Maka dari itu kita harus sebagai pengalaman gitu untuk mendalami terus ilmu sejarah gitu. Ya, kurang lebihnya mohon maaf gitu. Nama saya Ahmad Rinaldi, Sejarah Kebudayaan Islam, UIN Syarif Hidayatullah, mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.